Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 12 OTKP 1. Di sini kami akan mempraktikkan praktik rapat tugas OTKHK. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Siti Rohimah. Nama saya Tria Ivanka. Nama saya Kania Dwi Lestari. Nama saya Bunga Nur Sapitri. Nama saya Atik Atika. Dan nama saya Raisa Dewi. Langsung saja, selamat menyaksikan. Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nur Siti Rohimah selaku Direktur Utama dan pimpinan rapat pada pagi ini, dan seluruh rekan-rekan yang saya banggakan. Terima kasih sudah menghadiri rapat pada kali ini tanggal 6 November 2023 pada pukul 9 sampai dengan selesai di Aula PT Bahana Sejahtera. Pada kali ini kita akan mengadakan rapat mengenai penurunan produktivitas pegawai dikarenakan banyak pegawai yang tidak masuk kerja atau kesiangan. Sebelum memulai rapat pada kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada proses registrasi, yang kedua pembukaan, yang ketiga ada pengarahan dari pimpinan, yang keempat ada laporan dari setiap jajaran divisi, yang kelima ada pembahasan peningkatan kinerja pegawai yang akan disampaikan oleh direktur. Yang keenam ada penutup dan doa. Nah, itu adalah susunan acara pada hari ini. Sebelum memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk acara yang ketiga, ada pengarahan dari pimpinan yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Siti Rohimah. Untuk Ibu Nur Siti Rohimah, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini. Dan terima kasih banyak pada seluruh jajaran direksi yang sudah hadir pada rapat kali ini, yang mana kita akan membahas mengenai penurunan produktivitas pegawai yang belakangan ini sering terjadi karena keterlambatan hingga tidak masuk kerja. Semoga dengan diadakannya rapat kali ini bisa menambah kinerja perusahaan agar menjadi perusahaan yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Siti Rohimah yang telah memberikan sambutannya. Lalu acara yang selanjutnya ada laporan dari setiap jajaran direksi. Dilanjutkan laporan dari divisi kepegawaian. Kepada Ibu Tria, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melaporkan hasil evaluasi kinerja pegawai selama beberapa bulan terakhir. Berdasarkan data kehadiran yang telah dihimpun oleh bagian kepegawaian, menunjukkan bahwa kinerja pegawai mengalami penurunan dibanding beberapa bulan sebelumnya. Data persentase kehadiran pegawai dari seluruh divisi menunjukkan angka 80%. Untuk persentase keterlambatan berada di angka 70%, di mana angka ini
lebih rendah 10% dari beberapa bulan sebelumnya. Bahkan dalam 5 tahun terakhir, perusahaan ini tidak pernah menyentuh angka tersebut. Penurunan produktivitas ini diakibatkan dari banyaknya pegawai yang sering tidak masuk kerja. Selain itu, para pegawai yang tidak disiplin waktu juga menjadi masalah terjadinya produktivitas kerja ini. Mungkin sekian laporan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Divisi Kepegawaian. Yang selanjutnya laporan dari Divisi Produksi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya izin memberikan laporan dari rekan kerja divisi saya. Mereka tidak cukup mendapatkan cuti karena cuti yang diberikan perusahaan hanya memberikan 7 hari dalam 1 tahun kerja. Sehingga mereka kerja terlalu keras dan tidak memiliki waktu istirahat yang cukup. Hal ini berpengaruh pada proses produksi. Tidak stabil di mana para pegawai banyak yang tidak masuk karena sakit, kecapean yang mengakibatkan keterlambatan. Sekian laporan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Divisi Produksi. Untuk laporan selanjutnya akan dilanjutkan setelah break 15 menit. Baik, akan dilanjutkan acara pada pagi hari ini. Untuk yang selanjutnya laporan dari Divisi Pemasaran. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin melaporkan kondisi pemasaran perusahaan saat ini, yang mana dengan adanya penurunan produktivitas pegawai, maka sangat berpengaruh terhadap pemasaran. Karena dengan adanya keterlambatan kerja pada pegawai dan proses produksi, maka otomatis pemasaran pun menjadi terhambat. Mengapa bisa terhambat? Karena pemasarannya semakin luas, sementara proses produksi yang semakin menurun. Sehingga para customer dan distributor sering menyampaikan keluhan mereka atas keterlambatan produk, dan hal ini jika terus-menerus dibiarkan akan terjadi kehilangan banyak customer dan distributor di dunia pemasaran. Mungkin sekian laporan yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Divisi Pemasaran. Yang selanjutnya laporan dari Divisi Keuangan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izin melaporkan kondisi keuangan perusahaan selama beberapa bulan kebelakang ini berdasarkan laporan dari Divisi Kepegawaian bahwa produktivitas pegawai mengalami penurunan. Maka hal ini berpengaruh pada kondisi keuangan perusahaan, yang mana hal ini menyebabkan penurunan pada pembukuan perusahaan sebanyak 20%, sehingga pemasukan hanya 80%. Jika terus-menerus seperti ini, maka keuangan perusahaan akan sangat terganggu dan mungkin akan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Divisi Keuangan. Yang selanjutnya, acara yang kelima, ada pembahasan dan peningkatan kinerja pegawai yang akan disampaikan oleh Ibu Direktur. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan membahas mengenai penyebab terjadinya penurunan produktivitas pegawai. Terdapat beberapa faktor penyebabnya, diantaranya yaitu 1. Jam kerja, cuti, transportasi, dan keadaan lalu lintas. Langsung saja, yang pertama ada jam kerja. Seperti yang dibicarakan oleh divisi produksi tadi, yang mana jam kerja di perusahaan kita yang terlalu pagi dan ingin dimajukan menjadi lebih siang, maka para pegawai harus siap menerima konsekuensinya. Yang mana kan kita menerapkan jam kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu 8 jam setiap harinya. Maka jika kita ingin memulai jam kerja dari pukul 8, sehingga kita juga harus siap untuk pulang jam 4 sore. Dan jika keberatan untuk pulang jam 4 sore, ya kita harus siap untuk memulai dari pukul 7 dan pulang tetap pukul 3 sore. Jadi bagaimana? Kita akan menerapkan waktu jam kerja seperti biasanya,
yaitu pukul 7 sampai pukul 3, atau ingin diubah menjadi dari pukul 8 sampai pukul 4? Ya, silahkan. Izin memberikan saran. Untuk jam kerja sebaiknya ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, setiap 2 bulan sekali akan diberikannya reward kepada pegawai yang selalu datang tepat waktu, dilihat dari data fingerprint yang berlaku. Bagaimana kalau begitu? Oke, bisa. Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah setuju dengan saran dari Ibu Tria atau ada saran yang lain? Setuju. Untuk masalah jam kerja mungkin tetap menggunakan peraturan yang lama, yaitu dimulai dari pukul 7 sampai pukul 3. Tetapi kita akan memberikan reward kepada pegawai yang selalu datang tepat waktu dalam kurun waktu 2 bulan sekali ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab dari cuti, yang mana tadi dibicarakan oleh divisi pemasaran yang sistem cuti di perusahaan kita yang terlalu sedikit, yaitu hanya 1 minggu dalam setahun masa kerja. Maka untuk itu kita akan menambahkan menjadi 12 hari dalam setahun masa kerja sesuai dengan ketentuan dari undang-undang. Bagaimana? Apakah semuanya setuju? Setuju. Baiklah, kita lanjut ya ke faktor berikutnya, yaitu faktor transportasi dan keadaan lalu lintas. Nah, untuk masalah transportasi dan keadaan lalu lintas ini, mungkin bagi sebagian besar pegawai, perjalanan menuju tempat kerja kerap menjadi persoalan tersendiri. Apalagi bila lokasi rumah dan kantor berjarak hingga puluhan kilometer. Lelah di perjalanan hingga besarnya ongkos yang dikeluarkan tak jarang membuat pegawai kehilangan semangat kala dihadapkan setumpuk pekerjaan. Karena jarak tempuh yang jauh tadi, pegawai harus rela mengurangi waktu istirahat agar bisa berangkat lebih pagi, hingga berkutat dengan waktu agar tidak telat dan mendapat sanksi teguran. Kalau menggunakan transportasi umum, pegawai juga harus siap berdesak-desakan. Belum lagi jumlah armada transportasi umum yang masih terbatas. Rasanya perlu kehadiran perusahaan untuk memberi solusi atas persoalan tersebut. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, yang tentunya selain membuat karyawan lebih nyaman, juga memberi keuntungan bagi perusahaan, yaitu dengan menyediakan fasilitas antar jemput pegawai yang memberikan keuntungan bagi perusahaan juga, seperti karyawan menjadi datang tepat waktu, lalu demi keamanan dan kesehatan pegawai, lalu kita juga tak perlu lahan luas untuk area parkir di perusahaan, dan efisiensi pada anggaran. Bagaimana kalau begitu? Apakah semuanya setuju? Setuju. Baiklah, kalau begitu kepada direksi kepegawaian, silakan siapkan data-data pegawai yang tidak memiliki alat transportasi, dan juga untuk direksi keuangan, silakan siapkan berkas-berkas yang akan diperlukan untuk menyediakan fasilitas antar jemput. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Siti Rohimah atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menyampaikan pokok-pokok pembahasan pada rapat kali ini. Jadi, dapat disimpulkan, yang pertama, jam kerja tetap melaksanakan peraturan lama dari mulai pukul 7 sampai pukul 3 sore. Dan ada reward setiap 2 bulan sekali. Yang kedua, cuti menjadi 12 hari dalam 1 tahun. Yang ketiga, memberikan fasilitas antar jemput. Selanjutnya, tibalah saatnya pada acara penutup dan doa. Sebelum acara ini diakhiri, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan divisi PT Bahana Sejahtera yang sudah hadir pada acara rapat evaluasi kinerja pegawai kali ini. Dan terima kasih kepada Ibu Nur